Saya saya selaku produser dan sound engineering dalam film Renggang. Siapan dalam film ini sangat matang. Kita melihat keseluruhan tim, teman-teman dalam sebuah produksi film Renggang ini memang benar-benar dipikirkan. Kita meskipun ini film pendek, kita membuatnya benar-benar yang serius dari A sampai Z. Kita selalu koordinasi dengan antar tim, antar teman, semua lengkap, solid. Kendala pasti ada, tapi kendala ini bisa dikatakan minor, jadi kecil karena kita kerja sama tim, teman-teman dari semua lini itu bekerja sangat baik. Kemudian kesan film Renggang ini memang ini film pendek, genrenya drama remaja, yaitu sebuah kisah di mana persahabatan di antara remaja yang pada akhirnya berujung kertaan dan pisah. Nah, semoga film ini bisa buat pembelajaran kita bahwa sebuah pertemanan, persahabatan, jangan sampai kita ada yang bisa mengganggu pertemanan dan persahabatan tersebut. Sukses film Renggang ini supaya bisa bermanfaat, dan untuk teman-teman semua bisa diambil hikmahnya. Selesai sampai di sini saja. Sukses film Renggang. Hai, aku Safa, aku sutradara di film Renggang ini. Ya, saya sebagai sutradara, saya harus mengatur semua, mengecek ini itu termasuk casting talent dan menentukan frame bersama DOP dan kameramen. Tuh. Kendalanya waktu yang cukup singkat yang harus menjadikan film Renggang ini, tetapi ada timeline Mas Hobun yang bisa mengatur waktu, dan saat produksi syuting film itu ada beberapa yang setting lokasi yang miss, jadi saya harus cepat memutuskan dan mencari solusi. Tapi ya alhamdulillah tim Vodika dan kru yang lain tetap kerjasamanya dan kompak selalu. Ya, harapan saya semoga film Renggang ini bisa menjadi salah satu film yang menginspirasi di kalangan remaja dan adik-adik PKL Vodika agar mempunyai ide kreatif yang unik dan lebih dari kita semua. Nah, untuk kesannya ya seru, senang, capeknya dapat juga, tapi bagus. Saya Rizkita, dan di film Renggang ini saya berperan menjadi kameramen. Saya Hanif, di film ini saya sebagai DOP. Untuk persiapan ya, tentunya kita sudah berdiskusi dengan DOP dari jauh-jauh hari, ya 2-3 hari lah, bahkan lebih, untuk membahas scene per scene. Nah, kameranya itu dari sisi mana, jadi pas di hari H produksi saya bisa lebih tanggap lah, di sini ini kameranya saya tempatin lebih awal, jadi nggak tanya-tanya dulu ke DOP, jadi bisa langsung satset. Ya, jadi sebelum produksi itu kita sudah briefing dengan sutradara, kameramen, dan juga ditemani oleh Om Dedi. Kita bahas scene-nya satu persatu biar ya pas hari shoot itu bisa langsung satset lah istilahnya, nggak usah mikir-mikir lagi. Tuh. Untuk kendala ya pas di scene kantin itu kan awalnya kita itu maunya orbit itu pakai gimbal awalnya. Nah, itu ada kendala, gimbalnya itu tidak kuat di lensa 17 ya. Iya, tidak kuat di lensa 17, akhirnya kita kali pakai drone, pakai DJI Neo yang kecil itu. Ya alhamdulillah bisa jadi sesuai lah, sesuai dengan apa yang diinginkan sutradara. iya. Kan kita dibantu juga oleh Om Deki. Ya, kita semua tahu lah Om Deki itu jam terbangnya seperti apa, pasti framingnya bagus-bagus. Ya, saya terbantu dengan Om Deki, sangat-sangat terbantu. Itu mungkin. Untuk kendala yang saya hadapi ya, terutama yang pas kamera movementnya nge-orbit di kelas, itu saya sangat kesusahan lah,
Ya mungkin karena saya sendiri yang masih amatir, jadi semua kendala yang saya hadapi itu ya gara-gara saya masih amatir. Dan kendala yang di kelas tadi itu diambil sama Mas Kantona. Jadi ya karena saya kritik berulang-ulang kali dan waktunya itu sangat mepet, ya solusinya diambil Mas Kantona biar cepat jadi. Ya untuk selanjutnya mungkin saya bakal lebih belajar lah tentang kamera, kayaknya gitu. Jadi kemarin itu kendala-kendalanya udah bisa dihandle lah ya istilahnya. Saya dibantu oleh Om Dedi, masalah-masalah itu bisa selesai, dan Mas Faiz juga, Dan saya juga di kelas itu dibantu sama Mas Kantona. Ya, Jadi bisa mempersingkat waktu. saya juga sangat terenyuh dengan kebaikan Mas Kantona, apalagi ya Mas Kantona itu di tingkat yang profesional, jadi ya sangat membantulah dengan saya yang masih amatir ini ibaratnya. Ya mungkin itu aja sih dari saya. Soalnya yang di kelas itu kita bingung ya. Iya bingung. Angle-nya tuh dari sudut kanan, sudut kiri, kemana-mana. Itu susah. Ya Ya akhirnya Mas Kantona dan Om Dedi kayak ini di mana-mana itu akhirnya bisa menemukan angle yang pas, dan itu semua tidak mudah. iya tidak mudah Pak. Itu sih mungkin kendala-kendalanya bisa diatasi dengan baik. Ya untuk harapannya semoga film ini bisa memberikan dampak positif pada semua yang menonton, nggak cuma remaja, tapi ini lebih difokuskan kepada problematik anak-anak remaja. Untuk orang-orang tua yang dewasa ya bolehlah karya Bodika Bos. Iya betul. Untuk harapan ya buat film ini semoga bisa menginspirasi banyak orang. Semoga pesan-pesannya bisa dipahami lah oleh penonton dan tidak meniru hal-hal yang istilahnya tidak untuk ditiru. Ya bener banget. Tuh. Untuk kesan-kesan ya kita seru ya. Kita shoot itu 2 hari. Yang di scene kamar sama sekolah itu beda. Dua-duanya seru. Kita bisa saling berkolaborasi. Semuanya membangun chemistry, apalagi saya dengan kameramen itu harus benar-benar nggak boleh ada istilahnya itu kayak miskom. Kita hindari lah. Kesan di film ini seru sekali ya, karena ya pas di hari pertama yang lokasinya itu di kamar itu ada kuntilanak, ya itu sangat membuat kita happy lah, menarik juga, Image baru. ya, dan jadi maskot baru lah. Iya. Baru kali ini ya kita Iya. bener-bener talentnya itu penuh effort. Iya, effort Nggak banget. cuma kayak kostum apa itu. Kita bilang sama wardrobe juga effort Dari dan kita pakai wig juga. Totalitas lah. ya totalitas malah. Pokoknya seru, kesan-kesannya di film Renggang ini seru banget pokoknya. Mantap. Nama saya Kantona Prasetyo. Oke, job desk saya di sini sebagai asisten kamera. Oh ya, untuk persiapan sebagai asisten kamera ya, khususnya saya itu sebelum produksi saya nyiapin alat-alat seperti kamera, lensa. Nah itu harus disetting dulu juga kameranya. Settingan harus sama dari picture profile dan lensa-lensanya juga. Tuh. Kendala. Kalau kendala sih saat mempersiapkan alat-alat kamera ataupun aksesoris yang lain itu saya rasa tidak sih. Mungkin yang pas produksi itu kan saya sebagai asisten kamera kan. Nah itu saya warawiri ya. Ini untuk mempersiapkan alat untuk si kameramen. Nah itu kan ada scene yang dimana itu lokasinya lumayan jauh lah, dari kelas sampai kantin itu jauh lokasinya. Nah itu yang bikin lelah sih itu. Ya untuk harapan sih semoga film ini segera jadi ya, segera jadi, dan tentunya juga filmnya untuk pesannya bisa tersampaikan untuk seluruh masyarakat atau teman-teman
kita khususnya anak-anak muda ya, karena kan film ini kan film renggang temanya persahabatan ya, kisah remaja atau persahabatan juga ya. Ya semoga tersampaikan lah pesan-pesannya gitu. Ya kesannya sih untuk produksi film ini ya memang sangat melelahkan sih, tapi sangat seru karena kan kita juga kan kerjasama kan, timnya kompak juga, jadi kalau pas produksi nggak terlalu lelah juga sih. Good job lah untuk kita semua. Hai, saya Deki. Di film pendek kali ini saya sebagai asisten DOP. Oke, untuk persiapan pastinya banyak ya, mulai dari survei lokasi, briefing frame dengan sutradara, DOP, kameramen, serta lighting juga, dan menyeting tata letak kamera serta lightingnya, dan itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Untuk kendala pastinya ada, salah satunya kita udah survei lokasi dan kita sudah menentukan lokasi kelas A, dan waktu pas diproduksi berubah menjadi kelas B, dan itu membuat kita kredit di saat produksinya karena kita sedikit merubah frame yang udah kita tentuin di awal, dan itu membuat kita ekstra energi dan pikiran. Untuk 12 lokasi syuting sendiri itu ada di scene hantu yang kita berusaha untuk mewujudkan di lokasi itu efek spooky yang itu jadi suatu tantangan kita tersendiri. Untuk harapannya semoga jadi suatu pelajaran yang berguna buat tim, semakin solid, semakin kompak, dan juga saling support. Untuk kesannya pasti happy ya. Semoga film pendek Renggang ini sukses dan all team good job. Saya Briliana, dan pada film kali ini yang berjudul Renggang, saya menjadi editor. Untuk persiapan sendiri itu mulai dari briefing ya, itu kan sudah dikasih tahu bahwa scene ini dan scene itu bisa diedit dengan seperti ini, dan itu juga bisa membantu saya dalam proses editing dan berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Untuk kendala sendiri karena film ini juga ada voice over ya, nah dalam durasi itu kita belum bisa memperkirakan bagaimana voice over itu bisa berapa lama durasinya, jadi saya mengira-ngira sendiri dengan sutradara agar bisa lebih pas untuk filmnya ini. Untuk harapan sendiri semoga sukses dan semoga film ini dapat memberikan kesan baik terhadap penonton. Ya seperti itulah. Saya Bakti. Di film kali ini saya menjadi penulis naskah. Untuk persiapannya sendiri mungkin dimulai dari memahami alur cerita yang sebelumnya, baik dari tema, karakter, ataupun latar yang mau diangkat. Untuk itu saya juga banyak berdiskusi dengan teman saya juga sutradara untuk menyelaraskan cerita sesuai keinginan sutradara. Untuk kendala sendiri mungkin pada prosesi revisi yang secara berulang itu ya, untuk menyelaraskan adegan horor sama naskahnya juga. Harapan saya semoga film ini dapat berkesan bagi banyak orang dan juga bisa diterima oleh khalayak umum. Kesannya mungkin karena ini pengalaman pertama saya juga, saya sempat bingung dan capek juga karena saya nggak cuma jadi penulis naskah. Di film ini saya juga jadi tim wardrobe, runner, perkap, sama konsumsi juga. Jadi capek tapi seru. Halo, jadi aku Aurora. Di film Renggang kali ini aku memainkan sebagai Carla. Dan aku juga di sini aku berperan sebagai Olivia. Terus kita juga udah beberapa kali latihan, tapi kita juga masih ada kendala, yaitu kita belum tahu apa adegan yang harus kita lakuin. Jadi kita masih
belum bisa lah nyatu sama karakter yang harus kita perankan. Jadi waktu casting juga kita belum terlalu mendalami peran-peran kita. Kendalanya itu karena kan mungkin ini pengalaman first time orang-orang kan, jadi kita kendalanya itu di bagian miskom. Jadi kayak kita banyak banget miskomunikasinya. Ya. Miskom itu bikin kita juga bingung ya mau gimana. Kita juga udah capek itu, tapi kita juga harus profesional di depan kamera. Kita sebagai talent harus bisa improve sendiri apa yang harus kita lakukan. Harapan kita berdua ya semoga filmnya hasilnya tuh memuaskan sesuai sama ekspektasinya. Terus juga pesan sama kesannya bisa tersampaikan ke penontonnya. Ya semoga juga filmnya bisa masuk ke festival film Indonesia. Jadi kesan dan pesannya dari kita berdua kan ini pengalaman first time kita jadi talent, itu pastinya seneng terus juga capek, terus nambah ilmu sama nambah teman-teman juga, jadi punya teman baru. Ya kita berterima kasih juga sama teman-teman yang udah bantuin kita, kayak misalnya nyiapin wardrobe, nyiapin make up, nyiapin properti, terus konsumsi juga. Terima kasih juga buat Pak An sama Pak Deki, Pak Gilang, Mas Salib, Mas Kantona, semuanya yang udah bantu kita. Terima kasih. Jadi intinya dari kita berdua itu makasih banget buat semuanya, dan juga tetap semangat terus. Halo, saya Gadis. Di sini saya menjadi talent berperan sebagai Sylvie. Dan saya Tami, saya berperan sebagai Angel. Untuk persiapan kita sudah casting, reading juga sesuai jadwal yang ditentukan. Ya, untuk kendalanya karena ini kan waktunya cukup singkat ya, jadi mungkin di persiapan kurang mateng. Nah, tapi untungnya kita bisa improvisasi dengan cepat, yang dimana ini juga kan pengalaman pertama kita jadi talent ya, jadi cukup tantangan juga sih. Harapan untuk proyek film ini semoga sesuai apa yang diharapkan. Kesan dan pesan untuk proyek kali ini ya, ini pengalaman yang cukup seru juga melelahkan ya pastinya, karena kita harus bekerja sama dalam tim. Oh iya, terima kasih untuk tim Sodika Dan teman-teman yang ikut serta dalam pembuatan proyek film ini. pesan yang dapat kita perlu percaya sama omongan orang lain dan jangan gampang terpengaruh juga. Itu dimengerti. Jangan lupa saksikan film Renggang. Halo, kenalin aku Dewi. Di film Renggang ini aku berperan sebagai Kunti. Untuk persiapannya kemarin sempat reading, casting juga sama pemeran utama dalam waktu yang singkat, tapi alhamdulillahnya kemarin bisa. Untuk kendala kemarin sempat lupa dialog, jadi ada beberapa kali retake, terus juga kemarin hawanya panas, jadi face paintingnya itu luntur karena keringat, tapi alhamdulillahnya ada Bekti yang siap membantu untuk mendadak. Harapannya semoga film ini bisa jadi sesuai yang kita harapkan. Kesannya seru, terus juga waktu syuting di sini Kunti ini jadinya solid, jadi pokoknya sukses terus buat film Renggang. Ini aku di film ini saya sebagai Ramles. Persiapan untuk film ini saya mengingat waktu untuk setiap scene dan menjadwalkan hari shootnya. Untuk kendala itu shoot 1 hari dan saya harus mengatur ulang lagi waktunya dari scene per shoot juga. Harapan untuk film ini diekspos lebih ke jangan ditiru aja untuk kalian anak-anak dan dewasa. Kesan jangan mudah percaya dengan omongan orang lain, belum tentu itu benar. Oke, saya Bagaskar Pangestu, saya sebagai soundman. Untuk persiapan soundman sendiri cukup matang ya, karena
kalau tidak ada soundman kemungkinan film tidak jadi ya. Kendala ada di suara kuntilanak dan Mbak Auroranya. Untuk antisipasinya udah bisa dilewat editing. Oke, harapan untuk film Renggang, semoga film Renggang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk cinta dan kebersamaan tentang pertemanan ya. Untuk kesan, saya sendiri bahagia sudah menjadi bagian tim pembuatan film Renggang sendiri sebagai audioman. Terima kasih sebelumnya. Sukses untuk film Renggang, Josjis. Perkenalkan, nama saya Alif, saya dari bagian lighting dan ini teman saya. Saya Imawan, saya juga dari lighting. Persiapan awal itu kita harus bangun jam 6 pagi untuk mempersiapkan alat-alat yang akan dibawa ke SMK 7 Surakarta. Ya, kalau persiapan sih kita sudah cukup matang karena sebelumnya kita sudah siap-siap dan berangkat kita langsung membawa alat-alat tersebut di sekolahan. Jadi kita sudah cukup prepare untuk membawa lighting dan sebagainya untuk dibawa ke tempat set lokasi. Mungkin kalau kendalanya itu pas di bagian sore hari ya, karena di sore hari itu cahayanya berbeda. Ya, cahayanya berbeda. Nah, kita itu ngakalinya juga cukup lama. Nah, jadi untuk kendalanya seperti itu. Kalau yang lainnya sudah oke, karena sudah dibantu oleh Pak Aan, Mas Kantona, dan Om Deki. Karena jam terbang mereka itu sangat tinggi sekali ya, jadi tidak bisa dipungkiri. Sangat tinggi. Itu ibaratkan kita itu di bawah, Om Deki di atas, Pak Aan atas sendiri. Jadi seperti itu. Ya, gitu-gitu. Kalau harapannya sih, ini dari saya dulu ya, Mas Besto Vento. Yes, sir. Kalau harapan saya sih semoga film ini banyak yang nonton dan juga bisa diambil dari sisi positifnya. Dan film ini juga tidak hanya untuk para kalangan Gen Z, nah, itu juga bisa untuk kalangan baby boomers, juga bisa untuk hiburan. Oke, jadi seperti itu. Pesan saya terima kasih untuk seluruh tim Hodika yang telah membantu untuk membuat proyek film ini, dan semoga hasilnya bisa memuaskan dan bagus. Saya sih terima kasih untuk semuanya yang telah membantu untuk proyek film ini. Yang awalnya saya tidak bisa apa-apa dan sekarang bisa apa-apa. Pokoknya terima kasih untuk Pak An, Om Deki, Om Gilang, dan mas-mas lainnya. Ada Bert from Yusma. Ya, intinya uripku cobaan, cakep, yen akeh saweran ku jeneng dangdutan. Cakep. Hai, kenalin aku Dewi. Aku Kristina. Di film ini kita sebagai penata artistik. Untuk persiapan hari pertama cukup matang karena dalam mempersiapkan properti dan juga penataan tempat kita dibantu oleh teman-teman. Kalau untuk hari kedua kita mempersiapkan properti malamnya sebelum syuting, itu dibantu sama Pak Deki apa aja yang diperlukan untuk set lokasinya. Terus kita juga dibantu sama tim perkat dalam menyiapkan properti. Untuk kendala pasti ada, salah satunya miskomunikasi saat syuting di sekolahan karena sebelumnya kita belum tahu tempatnya seperti apa, dan juga kita harus memiliki bayangan untuk layout lokasi tersebut. Kita sudah berusaha untuk menyelesaikan jadwal yang telah dibuat. Itu awalnya syutingnya itu di outdoor dulu, terus kantin, kemudian lihat yang terakhir itu kelas. Tapi tiba-tiba ada perubahan jadwal yang awalnya di kantin jadi kelas. Nah pas itu kita nggak dikasih tahu nih kelas mana yang mau dipakai, jadi belum siap.
dalam penataan tempatnya, dan jadilah miskomunikasi. Untuk harapannya semoga film ini bisa jadi sesuai dengan yang diharapkan. Dan semoga pesan dalam film ini bisa tersampaikan dengan baik. Kesannya cukup seru dan melelahkan tentunya, karena kita mendapatkan dua peran sekaligus, yaitu menjadi penata artistik dan hiburan. Jadi kita saling membagi tugas antara hiburan dan penata artistik. Tentunya kami juga mengucapkan terima kasih untuk tim-tim Vodika dan juga teman-teman yang sudah membantu kami dalam penataan tempat. Saya Adel. Di film Renggang ini saya sebagai perkap, runner, dan konsumsi. Untuk persiapan di film kali ini, saya dan rekan saya Bakti mempersiapkan peralatan-peralatan yang akan digunakan pada hari H produksi film. Lalu membuat rancangan anggaran biaya dan mencari konsumsi untuk hari H produksi. Untuk kendalanya sendiri yang paling terlihat itu di bagian konsumsi, seperti hari produksi yang belum pasti. Jadi harus konfirmasi ke tempat konsumsinya terus-menerus. Kesan saya sebagai perkap, runner, dan konsumsi sih cukup capek. Apalagi ngangkat galon gitu kan, dengan miskomunikasi yang cukup beberapa lah gitu. Halo, saya Tria. Di film kali ini saya sebagai BTS dan teman saya Rizka, dan kali ini juga saya menjadi teman Tria, yaitu BTS. Persiapannya awalnya itu kita membuat konsep yang dibantu oleh Pak Aan, Pak Deki, dan kakak-kakak dan teman-teman yang lain. Selanjutnya tuh mungkin ketika HP-nya lupit ya, jadi harus cari colokan. Soalnya kita triknya itu nggak cuma di sini, tetapi juga di luar, yaitu di SMK 7. Jadi kan kita nggak tahu colokannya di mana, jadi kita harus cari-cari dulu. Iya, kendalanya juga ada beberapa kendala, seperti kita pas mencari footage yang nggak bisa kita ambil, dan dokumentasi lainnya kayak foto itu. Makasih ya Mas Bagas buat foto-foto dokumentasinya, itu sangat membantu buat BTS, buat kenang-kenangan kita juga selama PKL di Vodika. Harapannya semoga proyek film kali ini berjalan dengan lancar dan capeknya teman-teman dan kerja kerasnya teman-teman bisa terbayarkan dengan hasil yang maksimal. Tak peduli halangan dan rintangan, persahabatan kita kekal dan tak pernah hilang. Lewati hari penuh warna, kami tak terpisahkan walau badai menghadang. Dalam hati selalu terang, sahabat tak tergantikan. Oleh jarak dan waktu, kami tak terpisahkan walau badai menghadang. Kami tak terpisahkan walau badai menghadang. Dalam hati selalu terang, sahabat tak tergantikan. Kami tak terpisahkan walau badai menghadang. Dalam hati selalu terang, sahabat tak tergantikan. Kau dan aku selalu bersama, tawa canda meriahkan dunia.